sebagai ibu rumah tangga ikut ambil bagian juga. Contohnya membersihkan lingkungan, menanam bunga, menyiram, dan seterusnya. Ini adalah gambar bunga yang indah, teman-teman. Coba lihat. Nah, di samping itu ada ibu rumah tangga juga yang rajin. Sini pergi ke masyarakat, contohnya pergi ke posyandu, mengurusi itu kebersihan posyandu dan mengurus kesehatan posyandu. Sampai kalau kebersihan itu tidak dilaksanakan, maka sampahnya bertumpuk-tumpuk, mengganggu polusi udara, mengganggu lingkungan. Dan ini adalah orang yang kepleset di jalan, kepalanya bocor. Terus ada juga ibu yang rajin mendoakan dia supaya dia lekas sembuh. Dan Bu, jangan lagi membuang sampah sembarangan. Terus di sini juga habis kita nengok, ibu rumah tangga masih ada satu lagi yang rajin memasak. Ini adalah penggorengan dan lain sebagainya, dan kompor. Kita tidak menggunakan asap, apa itu? Api, kayu, supaya tidak polusi udara dan hutannya tidak gundul. Nanti kita dimarahi oleh Pak Presiden. Terus ini Bapak mekanik juga tidak menggunakan bensin campur. Jadi dia es campur. Itu mau jelasin cepat Andra. Dia apa? Tidak mengotori udara. Polusi udara. Ya. Tapi kalau saya Iya. beda Bu. Ya. Udah tidak. Kalau jadi mekanik, kita mau misalkan bongkar mesin atau apa, itu ada kotorannya, ada minyak, ada apa ya. Nah kita misalkan Olinya buang mana, dikumpulin, Pak? nggak buang ikut. Iya. Nah, itu. Iya. Ya, itu yang mekanik asli. Iya. Ya, dibuang Oli ikut. jangan dibuang. Dikumpulin ya olinya ya, nggak pececeran ya. Nggak berceceran. Dan habis yang dicuci pakai air, masuk ada ini ya, drumnya. Dulu ya. Jadi kalau ini minyaknya diambilin, tinggal buang air ya udah nggak ada minyak. Kalau kakak orang ribut ntar, woi banjir, banyak minyak nih dari Minyak mana? masuk. Nah, itu loh kita jaga begitu Pak. Oke, terima Tepuk tangan kasih. untuk kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok 2. Tadi aku cerita. Oh, tadi. Udah tadi weh, ini diwakili anak muda nih. Semangat Betari dikerjanya buat. Ayo. Diwakili ya tua. Sebagai pelajar, ibu rumah tangga, dan petani, kita harus menjaga lingkungan supaya lingkungannya tetap bersih. Sebagai pelajar, kita dapat membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman, dan lain sebagainya. Ibu rumah tangga juga dapat melakukan hal itu. Petani dapat menanam tanaman untuk Pak Grido yang petani ya? menanam padi udara yang segar. Demikian. Oke, tepuk tangan dari kelompok dua. Kelompok tiga. Baik, dari kelompok 3, karena ada 3 ibu rumah tangga dengan hobi yang Sama. berbeda, tapi satu bapak juga kebetulan hobinya kurang lebih sama dengan ibu rumah tangga, yaitu memasak. Yang satu ibu rumah tangga suka menanam, dengan demikian ikut membantu melestarikan bumi karena bisa membantu mengurangi polusi udara, menghasilkan oksigen, walaupun mungkin oksigen bagi pemilik rumah, tapi paling tidak hal kecil ya, tetangga ikut merasakan hal kecil itu bisa berdampak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Satu rumah, satu keluarga menanam pohon, kan semakin banyak pohon yang ditanam maka akan semakin bisa melestarikan bumi. Kemudian ibu rumah tangga yang satunya suka membaca dan suka hobi mengetik. Beliau suka dengan membaca tersebut
akan mendapatkan informasi yang baru tentang berbagai macam hal, Tentang bumi ya Mbak. tentang apapun Iya, membacanya. tanaman bisa. Ya, jadi setelah membaca, mungkin beliau akan menuliskan sebagai jurnal dengan harapan mungkin nanti suatu saat bisa menceritakan kembali kepada orang-orang yang beliau temui pengetahuan baru tentang cara melestarikan bumi, cara mengurangi polusi, dampak sampah. Jadi hal yang terlihat sepele, membaca dan mengetik, tapi ternyata ada manfaatnya bagi pelestarian bumi, terutama jika membacanya tentang pelestarian alam, ya Bu ya, tentang tanaman, tentang hewan-hewan, tentang apapun lah ya, tentang sampah juga. Nah, bapak-bapak, satunya bapak-bapak yang ada di kelompok kami ternyata kebetulan hobi memasak. Dengan memasak beliau tetap menjaga kebersihan dan melestarikan bumi dengan cara setelah memasak limbahnya itu nanti dipisahkan antara limbah yang makanan yang mudah terurai sama limbah yang tidak mudah terurai seperti bungkus-bungkus plastik. Dengan demikian beliau tetap bisa menjaga pelestarian alam, menjaga bumi. Kebetulan yang satu lagi ibu rumah tangga, pekerjaan paruh waktunya adalah sebagai pembawa acara atau MC di acara-acara. Nah, pada saat dia menjadi MC, dia akan selalu mengingatkan audiens atau siapapun yang ada di acara tersebut untuk menjaga kebersihan tempat acara dengan selalu ingatkan untuk mereka membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi dengan demikian sekecil apapun atau apapun profesi kami di kelompok 3 ini, kami tetap akan selalu ingat untuk melakukan hal yang berdampak positif bagi pelestarian lingkungan, karena kondisi bumi sudah semakin sakit, semakin parah, maka kami harap sekecil apapun yang kami perbuat dalam setiap harinya kami hidup itu bisa berdampak baik bagi lingkungan. Demikian. Terima kasih. Kelompok 4 ada yang masak, ibu rumah tangga yang hobinya masak dan juga nyapu. Jadi dia sapu itu nggak dibuang sembarangan, diikat dulu ke kantong plastik dan lalu dibuang. Jadi nggak mencemarkan udara dan juga masak. Jadi dia. Yang satu lagi mengenai kompor, dia dagang ya. Dagang itu jadi sekarang udah nggak pakai minyak tanah, jadi pakai gas. Jadi emisinya udah terjamin. Yang satu lagi ibu rumah tangga ini suka nonton TV. Ini jadi dia membagikan berita-berita ke teman-temannya mengenai emisi apa gitu, cara-caranya, cara-cara yang terbaik. Tuh, jadi menyampaikan berita. Yang satu lagi bapak-bapak ini cuma satu doang, bapaknya kita mesti fotokopi. Sekarang fotokopi itu kan zamannya udah digital ya, digital jadi menghemat listrik gitu. Dimana dulu kita mau fotokopi 10 lembar, jadi lampunya jalannya 10 kali. Jadi sekarang teman sekali doang mau 5 jalan udah keluar 5, jadi hemat emisi. Udah sekian Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, anak petani yang sudah hebat ini ya. Kalau kita mendengarkan dari kelompok-kelompok kecil dengan seksama, sebenarnya tugasnya mungkin sama, tapi sebenarnya panggilannya sebagai manusia berbeda. Ada kekhususannya. Ya. Saya sebagai
Wah, saya banyak ini akhirnya profesi saya. Yang utama sebagai guru, sampai sekarang terjadi guru, I am teacher. Ketika saya jadi guru, saya bagaimana mewartakan, menyampaikan anak-anak zaman now ini untuk peduli pada lingkungan. Maka sekolah saya waktu itu saya banyak stiker-stiker berkaitan sebagai pengingat bahwa bagaimana mematikan air yang nggak digunakan, keran yang nggak gunakan, mematikan lampu ketika istirahat, mematikan AC ketika istirahat, lalu menanam pohon. Bahkan dulu di sekolah saya lantai 4 itu kosong blong gitu, maka sampai ditanami 1000 pohon. Bahkan dulu pernah dicatat muri juga. Itu bagian usaha saya ketika jadi guru. Dan juga ketika menempatkan sampah sesuai dengan kotak sampah yang sudah disediakan. Jadi ada plastik ya plastik, yang didaur ulang, yang kaleng-kaleng, yang makanan-makanan. Ini bagiannya. Jadi melatihnya itu untuk anak-anak maupun para guru. Dan juga yang paling penting tadi itu, saya sering lihat, saya sudah mempunyaikan instruksi bahwa tidak ada yang membuang makanan. Maka setiap istirahat makan, saya sering keliling mengamati anak-anak, bahkan duduk bersama samping anak-anak, jangan sampai makanan dibuang. Dan berjalannya waktu itu bisa berjalan bahwa anak-anak nggak pernah membuang makanan di tempat sampah. Bahkan bagi anak-anak yang bawah, kalau bawa banyak, kamu memang habis nanti. Mau dimakan berapa kali? 1 kali habis? Enggak. Kalau enggak habis, mau nggak bantu temanmu yang punya makan? Berbagi. Nah, ini yang saya lakukan ketika jadi guru. Tetapi juga ketika sekarang jadi guru katekumen, saya juga menyampaikan isu yang lagi ngetren, yaitu tentang mencintai lingkungan. Laudato Si saya sampaikan pada mereka di sela-sela materi yang ada. Sehingga katekumen ini juga akhirnya mengenal ensiklik ajaran gereja. Maka bagaimana merawat bumi di dalam keluarga dan secara pribadi. Jadi mulai dari pribadi, lalu bagaimana dalam keluarga, lalu bagaimana mereka bekerja di tempat masing-masing juga harus menjadi pelopor untuk mencintai lingkungan. Itu yang saya wartakan pada para katekumen. Nah, bagi saya sekarang jadi profesinya sopir, tentunya ya saya kalau punya sampah, ada penumpang punya sampah, ya saya minta untuk saya masukkan di plastik. Nanti saya akan buang. Bahkan sekarang ada bagus SPBU, khususnya yang 31 ya, seperti di Lipo Utara, itu selalu akan menawarkan ada sampah enggak. Jadi petugasnya itu meminta setiap mobil yang hadir untuk kalau ada sampah diminta oleh petugas. Ini bagian yang baik ya. Petugas PBU pun habis ngisi bensin selesai, itu selalu menawarkan ada sampah nggak Bapak, ada sampah nggak Ibu. Ini sesuatu hal yang juga supaya area itu pun juga nggak terpolusi, tapi juga untuk yang lain. Ini suatu edukasi yang baik sebenarnya. Daripada membuang sampah jalan tol, tisu sembarangan, ada, sampai hari ini masih ada. Maka SPBU ini sekarang bulan kemarin, mulai bulan November kemarin itu selalu menawarkan ada sampah di mobil. Harapannya ya ketika jalan nggak membuang sampah lagi meskipun tisu apapun gitu. Ini bagian yang baik. Saya kira ini mungkin Bapak Ibu sudah yang melihat ya, ada yang ditawari ada sampah atau tidak. Jadi rata-rata yang sekarang SPBU 31 itu sudah mulai edukasi berkaitan tentang menempatkan sampah.